Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Setelah kita belajar bagaimana cara menghitung kerja, kita akan lanjutkan bagaimana energi itu berubah bentuk. Baik, ketika energi itu ketika kerja itu dilakukan, maka akan membutuhkan bentuk energi. Energi itu sendiri merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Sebagaimana kerja, energi diukur dalam satuan joules. Karet yang direnggangkan ataupun pegas yang direnggangkan akan menyimpan energi karena elastisitasnya. Sebuah batu yang ada di tepi bukit menyimpan energi karena posisinya dan karena gaya gravitasi. Nah, energi ini disebut dengan energi potensial, atau dengan kata lain, semua energi yang tersimpan itu merupakan atau kita sebut dengan energi potensial. Kita sering mendengar istilah seseorang itu memiliki potensi ini dan itu. Artinya ada satu kemampuan yang tersimpan dalam diri seseorang. Ya, itu yang disebut dengan energi potensial. Jadi tidak sekedar energi yang muncul karena ketinggian. Jadi kita dulu mungkin ketika pernah belajar tentang energi potensial, kita hanya mengenal tentang energi potensial gravitasi ya, dengan diberi contoh benda jatuh. Namun tidak demikian, energi potensial itu segala energi yang tersimpan. Sambil saya berikan pengertian tentang energi, bahwa energi itu dalam pengertian yang lain adalah sesuatu yang membuat diri dan lingkungannya berubah. Itu yang disebut dengan energi. Sebagai contoh, ketika kita makan, kemudian kita bekerja menulis, menggerakkan tangan kita untuk menulis di sebuah buku, maka kita mulai capek dan buku itu mulai berubah, artinya tertulis dengan sesuatu. Nah, kita itu adalah diri kita, lingkungan adalah buku. Jadi energi itu adalah sesuatu yang membuat diri sendiri dan lingkungannya berubah. Seperti misalnya vas bunga yang ada di atas lemari, kemudian vasnya jatuh dan menimpa meja kaca, maka vas bunga itu akan pecah dan meja kacanya juga pecah. Pecahnya vas bunga itu berarti diri sendiri berubah, meja kaca itu lingkungannya yang itu juga berubah karena pecahnya. Baik, itu pengertian energi. Nah, kita lanjutkan. Di dalam pengertian energi potensial tadi disampaikan, energi itu merupakan energi yang tersimpan. Jadi seperti busur panah yang ditarik talinya, itu dia memiliki potensi untuk meluncurkan anak panah, maka busur panah itu menyimpan satu bentuk energi. Nah, seperti itu pengertiannya. Baik, tidak semua energi itu tersimpan. Sebuah benda yang bergerak juga punya energi karena massa dan kelajuannya, karena massa dan kelajuannya. Energi gerak yang muncul karena massa dan kelajuannya disebut dengan energi kinetik. Semakin besar massa benda yang bergerak atau semakin tinggi kelajuan benda yang bergerak, maka energi kinetiknya akan semakin tinggi. Nah, semua energi di alam semesta itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah energi potensial, yang kedua adalah energi kinetik. Baik, energi seringkali berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah,
di sini kemudian dijelaskan tentang roller coaster, ya, yang bergerak di awal pelan-pelan menuju ke puncak bukit, ya, bukit rel, ya. Dia bergerak perlahan-lahan naik gitu. Nah, pada saat itu ketika dia sampai di titik paling tinggi, energi yang paling besar adalah energi potensial. Kenapa? Karena dia menyimpan potensi untuk meluncur ke bawah. Nah, kita lihat dengan ilustrasi seperti ini, ya. Ketika di awal dia berangkat, ya, dia naik pelan-pelan, pelan-pelan, kemudian sampai di titik paling atas di puncak ini, maka energi yang paling besar di sini ada energi potensial. Sementara EK-nya itu sangat kecil, ya, bahkan 0 kalau dia diam. Kemudian roller coaster ini akan meluncur ke bawah. Semakin lama semakin cepat, dan ketika dia di titik paling bawah, maka EP-nya paling kecil, sementara EK-nya paling besar. Kenapa? Karena dia berada dalam kecepatan yang maksimal, ya. Kemudian dia naik, ya, naik sana. Nah, pada suatu saat dia akan naik ke titik tertinggi kedua. Nah, di sini. Baik, nah pada saat turun itu ada gesekan antara roda dengan rel. Nah, gesekan ini akan menghasilkan panas yang terdisipasi, ya, akan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas ini tidak dapat digunakan untuk menggerakkan roller coaster ini. Kemudian dia bergerak maju dengan adanya energi panas ini, tidak. Karena energi panas ini terbuang di lingkungan. Nah, oleh karena itu ada satu energi yang terbuang ke lingkungan, yang itu tidak bisa dimanfaatkan. Olehnya tentu ada pengurangan, ya, ada pengurangan energi, sehingga EP ketika di atas, EP dan EK ketika di total di atas itu tidak sama dengan total yang di bawah. Nah, di sini ada yang terbuang, artinya ada pengurangan. Ini akan sama totalnya kalau ada tambahan energi panas yang terbuang tadi itu. Sehingga ketika dia naik, energi total yang dibawa dari titik paling atas tidak lagi sama dengan bekalnya. Jadi ketika dia di sini, nah ini EP dan EK-nya ini lebih kecil daripada yang di sini, ya, daripada ketika dia mulai berangkat. Ya, baik. Kenapa lebih kecil? Tadi disampaikan karena energi panas yang terbuang. Oleh karena itu mesti ada selisih. Ya, ada selisih ketinggian sekian. Ini misalnya sekian ini. Nah, selisih ini merupakan selisih untuk energi panas yang terbuang. Seandainya tidak ada selisih, misalnya teknisinya membuat persis sama, maka roller coaster ini tidak akan sampai di atas dan akan mundur lagi. Kenapa? Karena dia tidak kuat naik ke atas. Kenapa tidak kuat? Karena ada energi yang sudah dibuang ke lingkungan lewat energi panas tadi. Nah, kemudian dia turun, mempercepat lagi, dan seterusnya sampai ke awal dia naik, terus berputar seperti itu terus, ya. Itu yang disebut dengan perubahan bentuk energi, ya, perubahan bentuk energi, meskipun totalnya akan tetap sama, ya. Baik, total yang sama itu, total jumlah energi yang sama itu orang menyebutnya dengan hukum kekekalan energi. Kita lihat bahwa semua bentuk energi itu memiliki sumber. Satu cara untuk terkirim, tertransfer, dan penerimanya. Sebagai contoh, senter itu punya sumber energi yang merupakan energi potensial di dalam baterai. Sebuah rangkaian listrik yang sederhana menjadikan energi dalam baterai itu
terkirim, tertransfer ke bola lampu. Bola lampunya akan menerima energi dan mengeluarkan energinya dalam bentuk cahaya dan panas ya, bukan sinar ya. Beda antara sinar dengan cahaya. Ini light itu maksudnya cahaya. Nah, energi tidak dapat berubah dari satu bentuk energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Namun, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, ilmuwan kemudian menyebutnya sebagai hukum kekekalan energi. Perlu hati-hati teman-teman mahasiswa semuanya. Inilah yang kadang-kadang digunakan oleh orang-orang ateis mendoktrinkan konsep tidak ada Tuhan. Ya, kenapa? Karena menggunakan hukum ini energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Contohnya, alam semesta itu punya energi sangat besar. Bintang punya energi sangat besar, matahari itu punya energi sangat besar. Jika di alam semesta itu ada banyak bintang, maka energinya sangat besar. Oleh karena alam semesta itu merupakan satu bentuk energi yang sangat besar, maka menggunakan hukum kekekalan energi itu, alam semesta cannot be created or destroyed. Ya, tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Nah, orang-orang ateis kadang menggunakan hukum ini menjadi barang dagangannya ya, menjadi jualannya. Namun perlu perhatikan, sederhana sebetulnya bahwa hukum ini adalah muncul ketika manusia sudah ada. Jadi orang yang mengeluarkan hukum sendiri, dia itu diadakan. Sehingga ketika memang hukum ini keluar atau muncul tanpa adanya sesuatu yang mengadakan, berarti bisa jadi jadi benar bahwa memang energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Sayangnya hukum ini muncul yang mengeluarkan adalah hasil pemikiran manusia, dan manusia itu diadakan. Artinya tidak mungkin ada dengan sendirinya, dan itu suatu hal sederhana yang gampang dipahami. Ya, oleh karena itu hukum ini berlaku setelah alam semesta diciptakan atau ada, bukan sebelum ada. Karena sebelum ada itu berarti tidak ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu berarti hukum ini belum ada, memang tidak ada. Nah, hukum ini keluar setelah alam semesta ada. Baik, itu berkenaan dengan hukum kekekalan energi. Nah, berkenaan dengan bagaimana energi berubah, pada halaman selanjutnya silahkan disimak, dipelajari sampai kemudian di akhir bab yang berkenaan dengan power atau daya. Ya, selamat belajar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.